Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Selamat datang di acara talk show Bincang Al-Haq. Bersama saya Eva Prastika Kusumawardani. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang bidan, konselor menyusui, dan tergabung juga di beberapa komunitas di Balikpapan, yaitu fasilitator dan trainer PMBA, Ruang ASI dan Menyusui, Komunitas Peduli ASI Balikpapan, yang terakhir Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang disingkat PUSPA, Madinatul Iman Kota Balikpapan. Mari kita sambut Bidan Sumina Ramdanika, AMDKep SIKOM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Al-Haq, biasanya saya itu memanggil Bidan Sumina Ramdanika ini dengan panggilan Ambu, karena beliau berasal dari Jawa Barat. Betul sekali. Jadi gini Ambu, sebelum kita memulai lebih dalam ya, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini kan tema kita kali ini adalah Pekan ASI Sedunia dan dukungan menyusui untuk ibu pekerja. Pekan ASI Sedunia itu apa sih, Ambu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Eva, Masya Allah sudah diundang ke tempat ini, dan saya tidak mengira di Pekan Menyusui kali ini tuh bisa hadirnya di Al-Haq, di mana tempat yang penuh berkah ya Insya Allah. Dan Masya Allah Pekan Menyusui kali ini menjadi lebih istimewa bagi saya. Masya Allah. Ya, Pekan Menyusui itu apa? Jadi Pekan Menyusui itu adalah sebuah kampanye global, kampanye tentang aksi menyusui yang digagas oleh WABA, World Alliance Breastfeeding Action gitu ya. Jadi diputuskan atau ditentukan bahwa ternyata untuk keberhasilan kegiatan menyusui di seluruh dunia itu diperlukan suatu kegiatan campaign gitu. Kampanye seluruh dunia dari tanggal 1 sampai 7. Serentaknya tuh dari tanggal 1 sampai 7. Tapi tidak menutup kemungkinan itu dilakukan sepanjang Agustus atau bahkan sepanjang tahun. Jadi seperti kita hari ini kan baru bisa di tanggal 12, Masya Allah gitu ya. Ini adalah satu bentuk kegiatan untuk mendukung keberhasilan ASI dan menyusui. Gitu. Baik. Lalu konsep ASI dan menyusui itu apa, Ambu? Nah ya, ASI dan menyusui ya, karena saya sih seperti yang tadi sudah disebutkan Mbak Eva ya, bahwa ruang ASI dan menyusui. Jadi saya menggunakan dua kata ASI dan menyusui gitu. Kenapa kemudian menggunakan dua kata ASI dan menyusui? Karena sesungguhnya ketika kita mengatakan atau kita berbicara tentang ASI, itu bisa jadi kita sedang tidak berbicara menyusui. Tapi kalau kita berbicara tentang menyusui, itu sesungguhnya kita berbicara satu kegiatan dan ASI itu sendiri. Karena gitu. mengasihi Iya, itu karena ya. kan biasanya kita akan mendengar seringnya itu selamat mengasihi gitu ya. Iya. Jarang kan kita mendengar selamat menyusui. Betul. Nah, itu juga salah satu kemudian kenapa organisasi-organisasi nirlaba khususnya di Indonesia mengambil, kan bahasa globalnya adalah breastfeeding week ya, menyusui. Kemudian diambil di bahasa Indonesia kan itu menjadi Pekan Menyusui Dunia. Kenapa menyusui? Karena justru kegiatan menyusui inilah yang ingin kita kampanyekan. Bukan hanya sekedar mengasihi atau memberi ASI saja. Dan itu Masya Allah Mbak Eva, itu sesuai banget dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 233 itu Raudhah itu menyusui. Kegiatan, sebuah kegiatan, bukan hanya ASI saja, bukan bicara tentang ASI saja. Karena ternyata ketika bahasanya berbeda, konsepnya berbeda, itu manfaatnya pun berbeda, hikmahnya pun berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Eva tanya, apa sih ASI dan menyusui? ASI itu cairan hidup yang ada di manusia gitu ya, mamalia, ibu, yang dia Masya Allah komposisinya sangat tepat untuk bayi. Kemudian dia spesies spesifik, artinya spesies spesifik itu ASI seseorang, ASI seorang ibu dengan ibu yang lain itu berbeda. Komposisinya itu berbeda sesuai dengan kebutuhan bayinya. Bahkan pada satu ibu pun, saya misalnya menyusui bayi saya di pagi hari dan di siang hari itu akan berbeda komposisinya sesuai dengan kebutuhan bayi saya di pagi apa dan siangnya apa. Itu spesies spesifik. Nah, tapi
kalau bicara ASI bisa jadi cukup sampai di situ. Dia adalah makanan yang paling tepat untuk bayi, kemudian dia punya manfaat untuk bayi gitu. Tapi ketika kita bicara menyusui, maka kita sedang berbicara sebuah kegiatan yang menghasilkan ASI yang dilakukan oleh seorang ibu. Gitu. Dimana manfaatnya pun akan punya manfaat yang lebih banyak untuk si ibu itu sendiri dan si anak gitu. Jadi misalnya dulu kita mungkin tahu ada yang namanya KB alami gitu ya. KB dari menyusui yang membuat persalinan itu atau kehamilan itu menjadi lebih jarang karena proses menyusui salah satunya. Atau misalnya kita sering mendengar hari ini manfaat menyusui mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara misalnya. Itu semua didapatkan dari proses menyusui. Dan yang paling penting lagi adalah proses bonding atau kelekatan. Iya, kelekatan ikatan antara ibu dan anak itu terbentuknya karena proses menyusuinya. Jadi bicara pekan menyusui, bicara tentang ASI dan menyusui, sesungguhnya kita sedang bicara konsep Al-Quran yang Allah inginkan seorang ibu menyusui anaknya, aktivitasnya menyusui. Jadi tidak berfokus pada bagaimana caranya saya memberikan ASI gitu ya. Menghasilkan ASI yang banyak gitu ya. ASI yang banyak, tapi bagaimana caranya saya menyusui sampai 2 tahun. Gitu. Lebih difokuskannya untuk memberikan susu dan proses menyusui itu proses sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jadi bukan milknya gitu, bukan masalah cairannya, tapi bagaimana proses menyusuinya. Dan yang terbayangkan di saya, karena saya juga punya anak masih 2 tahun, itu awalnya karena teman-teman di lingkungan kantor pun saat itu ya, karena masih bekerja, mereka terfokusnya adalah dengan jumlah ASI yang akan diberikan. Itu ternyata yang lebih ditekankan dalam Al-Quran sendiri itu pada prosesnya. Betul sekali, pada prosesnya. Jadi untuk gini Ambu, ibu menyusui ini kan kalau di kantor itu kebanyakan mereka akan melakukan pumping. Penyimpanan ASI sendiri dan pemberiannya itu yang baik bagaimana? Nah itu, jadi sesuai dengan tema tahun ini ya. Jadi Masya Allah tema Pekan Menyusui setiap tahun itu berbeda. Tahun ini temanya adalah dukungan untuk ibu bekerja. Memang berdayakan menyusui, dukungan untuk ibu bekerja gitu. Jadi bagaimana caranya mendukung ibu bekerja. Nah kegiatan siapapun ya, tenaga kesehatan atau siapapun yang berupaya untuk membuat ibu menyusui yang bekerja itu berdaya adalah salah satunya yang seperti Mbak Eva tanyakan, bagaimana cara menyimpan ASI gitu ya. Cara menyimpan ASI. Cara menyimpan ASI itu dimulai dari prosesnya, proses yang direkomendasikan yang paling normal, yang paling fisiologis dilakukan oleh tubuh selain menyusui kan. Kalau kita berbahasa atau berbicara tentang ibu bekerja, maka sesungguhnya kita akan bicara tentang ASI, kan? Mau tidak mau kita akan bicara tentang ASI. Masuk nih ke ranahnya kita bicara tentang ASI, karena ibu bekerja dengan uzurnya ibu bekerja, maka dia memberikan ASI. Bukan menyusui kan, berarti ada proses menyusui yang tidak dilakukan selama dia bekerja. Dan itu boleh, artinya boleh itu selama nanti ketika dia pulang bekerja, dia kemudian menyusui anaknya kembali. Karena itu yang akan membuat ada interaksi hormonal antara dia dan bayi, dan kemudian membuat produksi ASI-nya menjadi cukup dan bisa sampai 2 tahun. Gitu. Jadi pada saat menyusuinya diberikan ASI-nya, hanya diberikan, kemudian pulang dari bekerja, dia menyusui kembali. Menyusui itu DBF ya? Iya benar, DBF yang kita kenal sehari ini dengan DBF, Direct Breastfeeding. Bukan kalau kita udah pulang dari kantor sampai rumah, itu berikannya pakai dot lagi. Iya benar banget, biasanya kan begitu ya. Itu banyak ya Ambu, yang terjadi di lingkungan saya sendiri pun itu bayi jadi istilahnya tuh bingung puting ya? Iya benar, bingung puting. Terus kalau menghadapi anak yang bingung puting itu gimana tuh Ambu? Panjang kali lebar seperti biasanya Mbak Eva. Jadi begini, kalau tadi kan bicara tentang ibu bekerja itu adalah bicara sesuatu yang kompleks. Ibu bekerja sebelumnya dia harus punya kesempatan pertama adalah cuti. Dan kalau kita bicara peraturan di Indonesia saja misalnya kebijakannya itu ada undang-undang tenaga kerjaan yang mendukung ibu untuk mengambil cuti sebelum melahirkan. Betul. Kemudian ada kesempatan ibu untuk menyusui atau memerah atau memberi ASI. Bahkan kan sekarang sedang coba diupayakan untuk cuti bersalin itu 6 bulan ya, dalam rangka mensukseskan proses menyusui yang eksklusifnya itu. Nah, ketika ibu-ibu bekerja itu
mendapatkan hak cutinya, maka harapannya dia punya kesempatan untuk menyusui. Kalau misalnya tidak, berarti dia akan berada pada posisi memberikan ASI. Nah, memberikan ASI dengan pumping yang seperti tadi sebetulnya mekanisme yang paling fisiologis itu, yang paling alami itu, yang dianjurkan oleh para konselor menyusui ya kami itu adalah memerah menggunakan tangan. Tangan gitu. Ya? Tangan gitu ya. Jadi tangan yang paling pertama, tangan itu mudah dibersihkan. Kita kan mudah ya daripada dibanding kita mencuci alat dan perintilannya. Kemudian tentu lebih hemat. Alhamdulillah ya, mayoritas manusia punya tangan ya, kecuali beberapa orang yang Allah berikan keistimewaan. Kemudian yang paling utama adalah dia bekerja paling fisiologis, paling normal untuk tubuh. Kenapa demikian? Karena di payudara itu kalau kita perhatikan ada bagian-bagian payudara yang dilakukan ketika kita memerah, kita tuh bisa lebih mengenali bagian mana sih yang sebetulnya dia ada ASI-nya, salurannya terisi. Gitu. Jadi kan di belakangnya areola itu ada saluran-saluran ASI. Di saluran-saluran ASI itu ketika kita menggunakan tangan ini bisa teraba, bisa terpegang gitu. Dan seperti gerunjulan gitu ya. Benar, seperti gerunjulan. Jadi kita memposisikan tangan, huruf C, kemudian ditaruh di atasnya areola, tekan ke arah dada, terus kemudian pijat. Kadang-kadang mengalir sendiri dengan alaminya. Iya benar, dengan cara yang tepat. Artinya dengan cara yang tepat itu dia memang kita harus memposisikan tangannya menekan ke arah dada karena tujuannya kita sedang mengeluarkan ASI yang terkumpul dalam saluran. Gitu. Meskipun kita tahu ya, maksudnya hari ini tuh kayaknya masif banget ya iklan pumping, apapun gitu ya. Alat pumping itu banyak yang misalnya dia menyerupai DBF dan lain sebagainya, mekanismenya. Tapi yang paling fisiologis adalah itu. Tapi tentu kalau misalnya ternyata karena gini, kemampuan untuk memerah ASI itu akan menyesuaikan sesuai jam terbang, latihan, kemudian belajar. Maka salah satu dukungan untuk ibu bekerja adalah ibu perlu punya ilmu untuk bagaimana manajemen ASI perah, penyimpanan yang tadi Mbak Eva tanyakan gitu, sampai dengan penyajian. Dan ketika sudah bingung puting, berarti ada sebabnya kan. Yang salah satunya Mbak Eva bilang tadi adalah pemberian dengan dot misalnya. Kenapa sih terjadi demikian? Itu yang sebetulnya yang perlu kita ketahui. Meskipun di luar kadang-kadang taunya bingung puting itu disadari oleh seorang ibu ketika anaknya udah nolak tuh. Nolak nenen gitu ya, nolak DBF, ngamuk-ngamuk. Lalu kemudian tahulah bahwa ini bingung puting. Padahal sesungguhnya bingung puting itu tidak ada yang mendadak. Jadi nggak ada bayi mendadak menolak menyusui, itu tidak ada. Ada proses sebelumnya. Nah, yang perlu kita ketahui kenapa gitu ya, kenapa sebabnya? Karena tadi sama dengan mekanisme memerah dengan tangan. Mekanisme seorang bayi untuk menyusu itu memerlukan 11 otot mulut dan wajahnya. Dia perlu memasukkan payudara atau daerah areola itu menghisap sampai kemudian membuat puting atau areola ini berada di langit-langit atas. Mekanismenya harus seperti itu. Kenapa? Karena dia nanti lidahnya akan digunakan untuk memerah ASI yang sudah terkumpul di tempatnya. Dan itu berat untuk bayi gitu. Bayi perlu latihan. Makanya kenapa perlu latihan gitu ya. Bayi dan ibu juga bukan sesuatu yang mudah. Ketika diberikan dengan dot, ini saya bawa nih, sengaja nggak saya bawa bawahnya. Langsung dibawa semua alat peraganya. Ini saya contohkan yang katanya adalah contoh dot dengan yang mirip nipple ibu katanya. Tapi tetap mekanismenya akan berbeda. Sekeren apapun dot itu ya, itu akan berbeda dan akan mengganggu proses menyusui. Dot itu untuk bisa sampai ke langit-langit atas, apalagi dengan sepanjang ini ini akan mudah sampai sehingga bayi tidak lagi menggunakan 11 ototnya, sehingga dia tidak perlu lagi berusaha. Atau yang paling mudah gini deh, payudara seorang ibu sedemikian penuhnya saja, kecuali memang sedang bengkak gitu ya di hari-hari pertama,
Pernah nggak Mbak Eva merasakan ketika di kantor gitu ya, payudara bengkak belum dipompa, terus kemudian netes-netes terus? Iya, itu saya pernah seperti itu. Itu kan pada saat proses sudah penuh gitu ya, sudah penuh, ada refleks oksitosin, kita ingat bayi lalu keluar. Iya benar. Tapi kan kita tidak pernah dalam perjalanan sedang bekerja tiba-tiba ASI kita netes-netes gitu ya. Bahkan kita nungging aja mungkin ASI itu nggak netes, tapi kalau dengan mekanisme botol dot itu akan menetes gitu, akan keluar si cairan yang disiapkan di botol dot itu, dan itu tadi akan membuat bayi lebih memilih dot dibanding payudara itu sendiri. Payudara ibunya. Payudara Iya, karena kan tadi sudah berbeda mekanisme. Meskipun tidak semua bayi akan seperti itu. Jadi kalau diibaratkan ini manual, ini matic gitu ya. Ada bayi-bayi yang mudah pindah ke manual matic gitu. Kayak kita mungkin dengan kendaraan. Tapi ada yang sulit. Nah, yang sulit inilah yang tidak bisa menyesuaikan, inilah yang disebut bingung puting. Gitu. Dan itu prosesnya untuk mengembalikan beragam gitu. Ada yang mudah kembali lagi, ada yang sulit. Jadi khususnya untuk ibu pekerja sendiri harus tahu manajemen ASI itu dulu ya, sebelum memberikan ASI kepada anak. Justru itu pentingnya ilmu untuk manajemen ASI itu sendiri. Benar, dari awal pemberian, penyimpanan, nantinya pun akan berlanjut sampai usia 2 tahun itu seperti apa. Karena kan gini Ambu, di lingkungan saya itu malah banyak yang tidak sampai 2 tahun. Hanya bisa dihitung jari ya Bu. 1, 2, atau 3 orang itu yang berhasil, termasuk saya yang insya Allah minggu besok anak saya berusia 2 tahun genap. Sampai sekarang pun itu nggak mau lepas ASI. Jadi selalu minta ASI terus. Jadi sebenarnya kalau anak-anak yang tidak diberikan ASI sampai 2 tahun, kalau di lingkungan saya itu diselingi oleh sufor. Dan pemberian sufor dan ASI sendiri itu gimana? Bukan ASI tetap kita berikan dengan cara diperah. Tapi saat anak ini ditinggal bekerja, ASI-nya habis, misalkan stoknya, itu diberikan oleh susu formula. Itu apakah akan berakibat pada nanti perkembangan anak atau karakter anak gitu? Oke, baik. Jadi ini tentang sufor ya. Tapi sebelum tentang sufor, saya coba mundur sedikit ke masalah ketika stok ASI habis gitu ya. Terus kemudian akhirnya banyak ibu memilih sufor gitu ya. Atau paling tidak sudah memikirkan nih susu apa ini ya yang bagus itu. Termasuk saya Mbak Eva. Jadi dulu sebelum saya mengambil konselor penyusu itu udah mikir 6 bulan ASI eksklusif lulus kasih susu apa ya gitu. Itu sebelum ikut pelatihan. Padahal basicnya adalah bidan gitu ya. Masya Allah ternyata memang ilmu itu memang harus diupdate ya. Nah terkait itu, jadi balik lagi ke pemberian dot tadi. Jadi salah satu manajemen menyusui yang harus diketahui oleh ibu bekerja adalah ibu bekerja harus tahu berapa banyak meninggalkan ASI untuk anaknya ketika bekerja. Jadi anaknya berapa, ada hitungannya tersendiri tuh, anaknya beratnya berapa, ditinggalkan ibunya bekerja selama berapa jam, kemudian anaknya ditinggalkan berapa. Nah, sayangnya ketika kita memilih botol dot, pemberiannya menjadi overfeeding. Karena kan tadi kita tahu tidak ada 11 otot itu yang bergerak. Dot itu kan mudah dan kita akan kejar-kejaran dengan kebutuhan ASI perah kita karena pemberiannya dengan dot. Beda insya Allah kalau kita berikannya bukan dengan dot. Kita punya takaran, kita berikannya bukan dengan dot. Mereka si bayi bisa jadi akan merasa cukup, bahkan mungkin tidak menghabiskan, dan nanti kebutuhan mereka untuk memenuhi ASI-nya dan atau memenuhi kebutuhan oral mereka untuk menghisap dan menelan itu ketika kita datang. Ketika kita datang dicukupkan kebutuhan jiwa raganya dengan menyusui pada kita. Nah, lalu kemudian tadi stok ASI. Nah, jadi insya Allah kalau kata dokter Asti, beliau punya satu metode namanya metode Praborini, metode yang digunakan untuk ibu-ibu yang bingung puting untuk bisa anaknya masuk kembali. Beliau bilang gini, sesungguhnya kalau ibu-ibu tidak menggunakan dot, stok ASI itu akan cukup. Bahkan stok ASI yang disiapkan oleh ibu bekerja itu bisa hanya menggunakan teknik hari ini pompa untuk besok. Gitu, hari ini pompa untuk besok, jadi nggak ada kejar-kejaran gitu. Kalau kata beliau gitu, tapi syaratnya tadi begitu kembali dari bekerja menyusui gitu kan, dan selama ditinggal bekerja tidak menggunakan dot. Gitu. Mungkin itu ya kesalahan pertamanya karena tidak update ilmunya manajemen ilmu ASI itu. Gitu. Nah kemudian nanti baru berbicara tentang
apakah butuh susu formula atau tidak gitu ya. Nah, ini masuk ranahnya PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Dalam teori pemberian makan bayi dan anak atau dalam teori yang WHO inginkan tentang standar emas makanan bayi, standar emas makanan bayi itu pertama inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif, yang ketiga MPASI di 6 bulan makanan pendamping ASI, dan kemudian ASI atau menyusui dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, pada saat 6 bulan atau bahkan setahun, maka MPASI inilah yang menjadi tambahan kebutuhan bayi dan anak. Bagaimana posisi susu formula? Posisi susu formula itu atau susu gitu, itu ada di posisi sumber protein. Jadi boleh nggak diberikan? Sesungguhnya boleh. Tapi kalau kita bicara susu formula yang hari ini kita bisa beli dengan bebas gitu ya. Kemudian iklannya banyak gitu. Dan itu salah satu tantangan menyusui. Itu adalah harus diberikan sesuai indikasi sebetulnya, sesuai alasan. Alasannya ada nggak? Kalau misalnya ternyata manajemen menyusui udah dicek, produksi ASI udah diperbaiki cara posisi, pelekatan, memerah, hormonnya gitu ya, udah dievaluasi semuanya, baru evaluasinya makan, karena dia sudah 6 bulan. Bagaimana makannya? Memenuhi tidak prinsip-prinsip pemberian MPASI yang harus diberikan sesuai dengan frekuensinya berapa kali, porsinya berapa banyak, jumlahnya apa saja yang diberikan, jumlahnya seberapa banyak yang tadi porsi, variasi makannya apa saja, itu harus dievaluasi. Kalau itu semua sudah baik tapi tetap tidak bisa, nanti akan masuk nih celah susu formula untuk masuk, dan itu boleh saja gitu, tapi nanti akan melihat sesuai dengan kebutuhan bayi. Artinya susu formula ini tidak menggantikan posisi menyusui dan posisi MPASI. Kalau memang itu baik semuanya dan bisa dievaluasi. Hanya sebagai pelengkap ya, Bu ya. Iya, bahkan kalau kemarin dari dari webinarnya Pekan Menyusui yang bersama Rumah Sakit Permata Group itu, sesungguhnya tidak ada celah untuk susu formula sampai 2 tahun. Bahkan nanti setelah 2 tahun pun tidak ada celah susu untuk masuk menjadi sumber makanan pokok, itu tidak ada gitu. Yang hari ini kita dapatkan kan ketika anak tidak mau menyusu, tidak mau makan gitu ya, gantinya susu gitu. Padahal ada batasan, anak di atas 1 tahun itu boleh mengkonsumsi susu tuh maksimal di 750 mili. 750 iya, aja. Segitu aja. Karena nanti akan mengganggu asupan mereka, akan mengganggu keterampilan makannya. Mereka akan lebih kenyang dengan susu sehingga tidak mau makan. Padahal yang dibutuhkan oleh anak kenapa belajar MPASI 6 bulan sampai 1 tahun, itu mereka butuh belajar makan. Untuk keberlangsungan hidupnya kan. Iya, bahkan goal standarnya 1 tahun bayi-bayi ini bisa makan seperti apa yang orang tua makan. Jadi itu udah nggak repot ya, dalam tanda kutip kita nggak lagi menyiapkan yang diulek, disaring, di blender dan lain sebagainya. Tapi betul-betul apa yang kita, itu adalah salah satu goal standarnya. Oh berarti kita berhasil nih proses makannya. Karena kan kita bukan nih hidup untuk minum susu sepanjang hidup kan, sepanjang waktu. Pasti gitu. Kita juga butuh makanan pokok itu ya. Iya, jadi sebetulnya susu formula boleh diberikan sesuai dengan alasan, sesuai dengan indikasi, dan dia diresepkan. Oh, diresepkan? Diresepkan idealnya. Diresepkan dengan dokter anak Iya, diresepkan dengan dokter anak. Jadi biasanya kalau ada yang datang ke saya dengan keluhan dan yang betul-betul tidak bisa dikoreksi gitu ya, manajemen menyusuinya, saya akan arahkan untuk menemui dokter anak. Nanti kita lihat dokter anak meresepkan apa. Bahkan karena susu formula itu ada jenis-jenis tertentu yang memang perlu ditakar dosisnya gitu, kebanyaknya semana gitu, seperti itu. Itu saya sendiri itu mengalami ya, Bu. Maksudnya saat saya kecil pun itu saya, kalau katanya ibu, menyusui ASI itu hanya 1 minggu. Masya Allah. Setelah itu mungkin ada apa mungkin hambatannya sehingga ASI itu tidak keluar. Akhirnya saya diberikan susu formula itu sampai saya besar. Dan di SD itu masih berlanjut saya minum susu. Jadi susunya terus itu sampai saya SD. Mungkin gede-gede ini aja ya, baru lulus SMP itu saya baru lepas itu namanya susu gitu ya? Itu. Iya, jadi banyak ini sih, Eva banyak jenisnya ya. Maksudnya susu itu ada yang kita kenal dengan UHT, kemudian ada susu formula, ada susu yang memang diresepkan khusus, lebih khusus lagi untuk kebutuhan mengejar kalori anak juga ada. Artinya
dulu kan kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna ya. Sempurnanya itu ada di susu ya. Nah, sekarang itu konsep itu sudah berubah karena ternyata dari sejak tahun 1990 konsep itu dinilai tidak tepat gitu. Jadi bukan susu yang kemudian memenuhi kebutuhannya, meskipun betul susu itu kompleks gitu ya zatnya, tapi kita juga perlu belajar yang lain, maka yang diterapkan kemudian prinsipnya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya, jadi seimbang. Sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa, Bu? Gizi seimbang itu ketika kita memenuhi makanan, ada sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, kemudian sayur dan buah, air putih itu. Jadi nanti memasukkan si susu tadi, dia ada di posisi sumber protein. Jadi boleh-boleh saja kita dikonsumsi. Tapi bukan menggantikan yang tadi. Anaknya nggak mau makan gitu ya, ya udah kasih susu aja, maka tidak akan melatih keterampilan makannya. Itu yang terjadi pada kita sepanjang ini. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar hari ini, tapi bisa jadi jangka panjang. Apalagi kalau misalnya kita menilik lebih banyak ya, ketika bayi ini tidak mendapatkan ASI, kita kan sudah bicara ASI itu spesies spesifik, dia paling tepat komposisinya. Allah sudah menakarnya gulanya sekian, ya gula baiknya sekian, kemudian vitaminnya sekian, proteinnya sekian. Tapi kalau susu formula atau susu bubuk atau susu yang diseduh gitu ya, apalagi karena kan konotasi untuk bayi adalah susu formula ya. Selain gulanya, selain dia tidak sesuai untuk bayi gitu, itu kan kalau kita nyeduh susu A dimanapun itu komposisinya kan seperti itu. Tapi kalau kita menyusui bayi kita, berbeda tempat, beda wilayah, beda kondisi, anak kita sakit, itu akan berbeda. Komposisi yang dikeluarkan oleh payudara kita menghasilkan ASI untuk bayi kita itu akan berbeda. Itu sudah Masya Allah gitu. Ada namanya backwash mechanism. Jadi ketika bayi menyusu di payudara kita, liurnya itu akan menyampaikan pesan butuh apa nih tubuh bayi. Oh, jadi sebagai requester ya? Requesternya gitu. Butuh apa nih bayi? Butuh lebih banyak proteinnya, lebih banyak. Itu kan berbeda. Jadi bayi itu tahu apa yang dia butuhkan dan dia akan request ke kita melalui pelekatan itu. Benar banget. Dengan catatan posisi pelekatannya baik. Jadi posisi pelekatan itu kan bagian dari manajemen menyusui ya. Sebelum berbicara, sebelum ibu bekerja bicara tentang stok, kapan memerah, itu yang paling utama di 2 pekan pertama atau bulan-bulan pertama itu adalah bagaimana tentang posisi dan pelekatan. Posisi dan pelekatan, itu kan kalau misalkan kayak kita baru melahirkan, bayi itu akan ditaruh di atas dada pertama, dan dia akan mencari ya Bu. Setelah itu kita berusaha untuk menyusui, kayak seperti saya. Yang Ambu tahu sendiri kemarin sempat 3 hari belum keluar juga. Dan saya sempat panik tuh kan. Ambu ini gimana? Bayinya butuh ASI nggak secepat itu? Ternyata bayi itu masih punya cadangan makanan yang dia bawa ya? Iya betul, kalau teorinya demikian ya. Tapi yang paling penting itu adalah ikhtiar kita untuk bisa memberikan standar terbaik, salah satunya dengan melakukan inisiasi menyusu dini. Jadi dada yang tadi ditempelin bayi kita ketika melahirkan gitu, itu selain mengatur suhu tubuh bayi, juga dia akan menstimulasi produksi ASI. Gitu. Tapi nanti mekanisme menyusuinya misalnya ternyata 3 hari belum keluar gitu. Nanti akan dilihat. Bisa jadi kita tidak merasa keluar saking kebutuhan bayi itu saking kecilnya. Jadi kebutuhan bayi ketika baru lahir itu baru sebesar biji kelereng. Jadi cukup kecil beberapa kan kecil ya, 3 mili lah paling. Dia beberapa kali hisapan saja cukup, dan saking sedikitnya kebutuhannya bisa jadi ketika bayi menghisap itu kita tidak merasa ASI keluar. Jadi jangan berpikir bayi baru melahirkan gitu ya, apalagi anak pertama payudara udah penuh, ASInya muncrat keluar tidak gitu ya. Jadi mekanismenya begitu, dan itu Masya Allah itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Masya Allah, jadi itu sempurnanya tubuh seorang ibu yang bisa menghasilkan ASI sesuai dengan kebutuhan anaknya. Masya Allah, sayang banget kalau sampai ibu-ibu nggak mencoba untuk disusuin anaknya. Itu sayang banget ya. Banget. Momen yang tidak akan terbayar dengan apapun kalau kemudian terlewat, dan tidak akan terulang lagi momen itu. Sayang banget. Iya bener. Tadi penggunaan DOT udah, terus ini
Ambu ini kan setahu saya dulu pernah kerja sebagai pegawai negeri sipil ya. Iya betul. Memutuskan untuk resign, Masya Allah, berhijrah untuk mengabdikan hidupnya di rumah bersama suami dan anak-anak gitu. Dan membuka ruang konselor menyusui, ruang ASI dan menyusui. Itu sebanyak apa yang sudah Ambu tangani proses ibu-ibu menyusui di Balikpapan ini, Ambu? Oke, baik. Jadi dulu itu kan saya mengambil pelatihan konselor menyusui itu 2013 ya. Ketika tahun kedua ya, PNS gitu. Izin kemudian itu. Nah, dari sejak itu sebetulnya sudah mulai aktif untuk mengedukasi dan mengkonseling gitu ya bersama teman-teman di komunitas peduli ASI itu. Tapi karena memang pekerjaan utamanya adalah PNS gitu ya, jadi memang berfokusnya juga ke PNS itu. Hanya kemudian setelah resign itu, saya berpikir gitu ya, ternyata tantangan menyusui itu semakin hari semakin banyak gitu. Artinya gini, kita tidak pernah kan mendapati ada iklan tentang ASI terus-menerus gitu kan. Paling sekali, 2 kali gitu ya iklan. Itu pun iklan persembahan dari kementerian, program gitu kan. Itu. Tapi iklan-iklan yang lain kan banyak sekali gitu ya, yang bisa menyaingi atau mengganggu proses menyusui. Termasuk terutamanya Sufor ini. Ya, termasuk salah satunya Sufor. Jadi dari meresahkan, lumayan meresahkan ya bagi ibu-ibu yang kemudian tidak mengilmui. Kemudian yang lainnya itu ketika hadirnya ruang ASI itu, ketika saya berpikir, jadi gini, WHO itu punya kebijakan. Ketika seorang ibu siap menyusui itu ada persiapan, dan paling utama itu persiapan itu atau keputusan untuk menyusui itu sudah terbentuk oleh seorang ibu minimal pada saat dia hamil. Maka hadirlah ruang ASI menyusui menghadirkan beberapa materi untuk ibu hamil. Jadi awalnya itu untuk ibu hamil dan kelasnya online. Jadi dulu pas resign itu pas COVID pertama kali, online kelasnya 2019 berarti ya? 2019, 2020 ya, 2020. Nah itu di situ. Nah lalu kemudian setelah COVID selesai, alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa tatap muka dan bertemu beberapa teman yang memang harus diperbaiki ya manajemen menyusuinya, terutama di posisi pelekatan itu. Lalu apa sih yang paling banyak? Yang paling banyak itu kalau yang baru melahirkan itu tentang posisi pelekatan. Gitu. Jadi tapi yang lebih banyak lagi yang datang itu adalah yang datang ketika sudah ada tantangan menyusui. Apa saja, seperti misalnya puting lecet, payudara bengkak, atau yang tadi bingung puting. Tiga hal utama itu. Dan itu ternyata relate sama permasalahan yang ada di global, di tataran internasional atau dunia pun. Permasalahan ini yang paling banyak, puting lecet, payudara bengkak, atau tadi merasa ASINya tidak cukup, atau relaktasi. Relaktasi itu jarang, tapi akhir-akhir ini lumayan banyak. Relaktasi, Bu? Relaktasi. Kalau puting lecet tuh rata-rata yang datang pertama kali itu adalah puting lecet. Puting lecet ya. Jadi sebenarnya yang paling utama, padahal sebenarnya yang paling saya harapkan gitu, yang paling diharapkan oleh program itu adalah mereka mempersiapkan menyusui sejak hamil gitu. Jadi bukan datang ketika ada masalah gitu ya kan. Kalau datang ketika ada masalah itu kalau kata teman saya, ketua komunitas peduli ASI itu seperti tidak punya persiapan padahal akan berperang gitu. Menyusui itu kan sesuatu yang fitrah. Tapi kita lihat kondisinya, kenyataannya keberhasilan menyusui di Kota Balikpapan saja belum bisa mencapai 90%. Karena berarti tantangannya kan banyak. Berarti sampai 90%? Belum bisa. Berarti kan banyak tantangannya, banyak sesuatu yang dipersiapkan. Dan tadi kebijakannya adalah harusnya dipersiapkan sebelum proses menyusui dari sejak hamil. Ada 2 pertemuan harusnya yang sudah diikuti oleh ibu hamil ketika dia akan menyiapkan menyusui. Itulah pentingnya gabung di komunitas Ruang ASI dan Menyusui. Iya betul, silahkan. Masya Allah. Nanti boleh deh kita kasih infonya di bawah ya, di deskripsinya, nomor Ambu untuk di grup Ruang ASI dan Menyusui itu. Karena saya juga termasuk salah satu di dalamnya. Masya Allah. Masya Allah. Lalu ini alat peraganya untuk praktek pelekatannya, Bu? Iya benar, yang paling utama tuh ini. Jadi ini tuh adalah, kan yang saya ambil adalah konselor ya. Konselor itu mengkonseling sebetulnya. Jadi bukan sesi edukasi yang hanya
bicara tentang saya satu pihak gitu ya, atau satu arah, tidak. Tapi konseling itu bagaimana ibu bisa melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan gitu. Jadi dia butuh peraga. Ini adalah peraga yang paling diperlukan lah ya, terutama untuk posisi pelekatan gitu. Jadi bagaimana cara ibu menggendong bayi itu, masya Allah itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan menyusui. Jadi salah satu keberhasilan menyusui eksklusif atau menyusui sampai 2 tahun yang diawali dari hari-hari pertama itu adalah bagaimana seorang ibu bisa memposisikan dan melekatkan bayinya di payudara. Itu penting gitu. Jadi kita kan mungkin taunya posisi menyusui cuma begini gitu ya. Padahal ada posisi menyusui dari arah belakang, ada dari begini posisinya tangannya memegangnya gitu. Bisa dari kiri kanan kalau bayinya 2 gitu. Bisa seperti posisi IMD, itu banyak. Dan posisi ini yang akan menentukan serta pelekatan itu seberapa cukup ASI yang masuk ke mulut bayi. Jadi kalau posisi pelekatannya ada yang keliru, bisa jadi bayi hanya menempel di puting saja tanpa memasukkan bagian bawah areola yang paling banyak mengandung atau berisi ASI-nya. Gitu. Jadi ASI itu tidak hanya keluar dari putingnya aja, tapi areola itu. Iya. Jadi ASI itu keluarnya dari pori-pori puting, tapi ASI itu tempat berkumpulnya berada tepat di belakang areola. Jadi mulut bayi harus masuk banyak nih. Areolanya harus masuk ke mulut bayi, paling tidak bagian bawahnya lebih banyak agar dia nanti lidahnya mampu memerah. Mekanismenya memerah lebih banyak. Memerah ASInya. Tapi kalau di puting kan beda. Kalau di puting saja dia ASInya hanya yang keluar sedikit saja. Dan ASI itu menjadi alasan puting lecet biasanya karena dia beradanya hanya di puting, menghisap puting. Kemudian ibunya ASInya merasa tidak cukup, tidak cukup karena pemosongannya tidak maksimal. Kemudian bayinya jadi tidak mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Lalu ini ya Bu, kembali lagi ya ke belakang lagi. Untuk penyimpanannya, kalau saya kan kemarin itu lebih banyak penyimpanannya di botol. Kalau saya perah, itu langsung simpan di freezer. Misalnya nih, saya perah jam 10, saya taruh di freezer. Nanti 4 jam atau 5 jam kemudian itu saya perah lagi, masukin di freezer lagi. Dan pada saat pulang kantor, itu saya masukkan ke dalam tas ASI yang ada aluminium foilnya itu. Dan kondisinya itu pada saat itu dingin. Apakah proses pemindahan dari kantor ke rumah itu mempengaruhi kualitas ASI sendiri? ASI yang udah diperah. ASI yang udah diperah ya. Jadi tentu saja berbeda ya antara ASI perah dengan ASI segar. Jadi ada grade-grade-nya lah kalau kita kasih grade ya. Pertama adalah ASI segar, ASI perah, ASI langsung tentunya yang DBF itu, kemudian ASI perah segar, dan kemudian ASI perah yang dimasukin ke tempat. Nah, dimasukkan ke tempatnya saja antara chiller, kemudian atau kulkas bawah dengan freezer itu akan berbeda. Berbeda nanti kualitas ASI-nya, terutama vitamin C-nya dan kandungan yang lainnya. Nah, untuk penyimpanan kan banyak yang Mbak, ada botol seperti ini gitu ya, ada plastik-plastik yang seperti kita tahu ya, yang seperti ini gitu. Yang paling penting sebetulnya adalah tidak ada perubahan suhu yang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kita udah perah, nggak tiba-tiba masuk freezer. Oh, nggak boleh. Jadi kalau kita sudah perah, dia kan agak-agak anget tuh. Boleh taruh dulu di suhu ruangan beberapa menit, masuk ke suhu kulkas bawah. Dan sebetulnya ketika kita akan menggunakan ASI ini tidak lebih dari 3 hari, itu nggak perlu masuk freezer. Gitu. Jadi aman karena nanti di kulkas bawah itu ideal di 4 hari, bisa sampai 7 hari. Jadi kita bisa menakar ini kita akan pakai kapan ya. Gitu. Jadi cukup setelah diperah, didiamkan di ruangan suhu ruang ini, lalu habis itu dimasukkan ke kulkas yang bawah, bukan di freezer malah. Bukan di freezer. Kecuali tadi kita akan pakai 7 hari lagi nih baru dipakai, baru dia naik ke freezer. Tapi itu prosesnya setelah dari kulkas bawah naik ke freezer atau langsung ke freezer setelah dari ruang suhu? Dari ruang itu. Suhu ruang, kalau misalnya kita mau masukin ke freezer ya, karena akan dipakai 7 hari ke depan pun sama tahapannya dari suhu ruang, masuk ke kulkas bawah, habis itu sebentar naikin ke freezer. Berarti cara saya salah. Biasanya yang bisa kita evaluasi itu dari kenaikan berat badan anak, bisa jadi. Atau misalnya kejadian sakit itu bisa dievaluasi sih. Tapi artinya kualitasnya ada yang berbeda, tapi tentu nggak jomplang. Tapi tadi ada manajemen yang terbaik yang bisa dilakukan. Gitu. Makanya kenapa kan ada tahapan. Kalau dia di suhu ruangan dia bisa bertahan 4 jam. Kalau suhu ruangannya misalnya sejuk, dia bisa maksimal di 8 jam. Sejuk seperti ini ya, berudara bisa 6 jam gitu. Kemudian nanti
Kalau di suhu kulkas tuh, yang tadi kulkasnya 1 pintu, dia bisa bertahan 4 hari, bahkan sampai seminggu. Kalau dia bukan yang dengan makanan yang lain kita tutup buka gitu. Di pintu di freezer bisa sampai 6 bulan, 3 bulan biasanya, 3 bulan rata-rata, kecuali freezernya 2 pintu gitu ya, freezer sendiri bisa 6 bulan. Bahkan di ASI di freezer khusus ASI bisa sampai 1 tahun kalau kita penyimpanannya baik. Khusus untuk ASI ya, freezer khusus untuk ASI. Biasanya bisa sampai 1 tahun. Allah. Lalu nih Ambu, tadi kan sudah semua pertanyaan saya ajukan ya. Ini lebih ke Ambunya nih. Apa harapan Ambu untuk ruang ASI dan menyusui serta ilmu kebidanan yang sudah Ambu dapatkan dari lamanya pengalaman Ambu sebagai bidan ini Ambu? Oh, Masya Allah. Kalau bidannya itu Masya Allah ya. Jadi tentang ruang ASI-nya dulu mungkin ya. Iya. Jadi ruang ASI itu hadir dari keresahan saya melihat ternyata banyak tantangan ya ibu menyusui, banyak kegagalan yang didapati ibu menyusui, dan ruang ASI itu hadir ingin menjadi satu tempat persiapan menyusui, dan kemudian juga yang kedua ruang ASI itu ingin hadir menjadi apa ya, kalau boleh dibilang tuh 24 jam one stop pertanyaan tentang ASI dan menyusui bisa saya jawab gitu, bisa saya layani gitu di situ. Karena ruang ASI itu adalah bagian penting dari komunitas peduli ASI Balikpapan. Jadi komunitas peduli ASI itu komunitas peer group ibu-ibu menyusui yang saling support, dan itu pun didukung oleh kebijakan WHO gitu ya, bahwa harus hadir sebuah kelompok pendukung ibu yang bisa mensupport para ibu untuk saling menyemangati, saling berbagi pengalaman baik tentang menyusui. Nah, tapi kan itu peer group, maka ruang ASI ini hadir untuk siapa nih yang butuh konseling lebih khusus, lebih dalam gitu. Maka ruang ASI ini hadir. Dan saya ingin ruang ASI itu bisa hadir melayani tanpa tarif gitu ya, kalau bisa tuh tanpa balas jasa, tanpa tarif. Sahabat Al-Haq harus tahu, jadi ruang ASI dan menyusui ini free untuk seluruh perempuan atau ibu-ibu yang memang membutuhkan ilmu tentang ASI, mengasihi itu. Iya, free. Pelayanannya insya Allah free untuk siapapun, untuk dimanapun. Jadi teman-teman di grup itu sekarang ada yang dari Sulawesi, dari Malang, dari Jawa Tengah gitu ya, dari Sumatera, itu Masya Allah, Alhamdulillah. Paling tidak, karena gini, ilmu tentang ASI dan menyusui hari ini mudah sekali diakses. Tapi bagaimana pendampingan konselor yang perlu lebih dekat, lebih mengena, itu perlu gitu ya. Dan insya Allah ruang ASI itu ingin hadir seperti itu. Dan kita tahu bahwa peradaban Islam itu layanan kesehatannya hadir dari wakaf produktif, dari sedekah gitu ya, bukan hadir karena imbalan atau balasan atau tarif dari pasien atau dari klien gitu. Dan ruang ASI ingin menjadi bagian dari hadirnya pelayanan kesehatan seperti peradaban Islam dulu pernah jaya. Mohon doanya dari guru-guru di Al-Haq, Masya Allah, guru-guru saya kita semuanya. Doakan semoga program ruang ASI-nya terus berjalan, bisa merambah sampai ke internasional mungkin nantinya, atau nanti di setiap daerah ada teman-teman yang bisa melanjutkan cabang-cabang ruang ASI dan menyusui. Gitu. Banyak insya Allah kalau konselor menyusui, dan Masya Allah beberapa teman di beberapa tempat itu, saya kan tergabung di Ikatan Konselor Menyusui Indonesia juga ya, jadi biasanya kami saling menginfo di daerah mana ada konselor menyusui atau tidak gitu. Cuma bedanya berbeda. Semuanya punya semangat yang sama untuk mensukseskan keberhasilan ASI dan menyusui gitu. Tapi mungkin ada cara yang berbeda dalam menghargai diri dan profesinya gitu. Apakah misalnya ada yang menentukan tarif itu kembali lagi ya pada kepribadian masing-masing dan itu tidak salah ya. Maksudnya ketika kita mentarif misalnya home visit berapa, konseling berapa, itu tidak masalah, silakan saja. Hanya ruang ASI dan menyusui mengambil jalan itu sebagai jalan untuk bisa kembali ke zaman dulu lah, insya Allah. Bagian dari itu. Kita doakan semoga ruang ASI dan menyusui terus berkembang dan bisa membantu banyak masyarakat yang membutuhkan. Amin, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Haq. Jadi terima kasih Ambu sudah berkenan hadir di talk show Bincang Al-Haq kali ini.
Insya Allah semoga sahabat Al-Haq juga bisa mengambil manfaat dari pembincangan kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.